Benar. Nah, ini tadi bilang salnya bagus saya kasih. Jangan bilang jasnya bagus ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, kita awali jumpa kita hari ini, hari Sabtu 20 Rabiul Akhir 1445 Hijrah, bertepatan dengan 4 November 2023 Masehi, dengan tidak henti-hentinya memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan sampai dengan detik ini, sehingga mampu menatap, mendengar, memikirkan, merasakan segala keagungan yang telah Allah tampakkan dalam kehidupan kita sesuai dengan usia yang telah kita dapati sampai detik ini. Jadi kalau sudah diberikan usia, mungkin beragam saat ini, 20, 30, 40, 50 tahun ke atas, dan tugas kita itu yang paling pokok mengenal Allah. Jangan sampai Allah sudah tampakkan keagungannya, Allah mengenalkan dirinya lewat pandangan kita, kelihatan orang-orang yang salat, kelihatan orang-orang berzikir, kelihatan tanda-tanda Allah di alam semesta, tapi belum mampu mengenal Allah. Butuh berapa tahun lagi? Terdengar semua hal yang menunjukkan kebenaran Allah. Buka YouTube kok dengar tausiah, jalan tiba-tiba mendengar orang ngaji, pulang kerja kok dengar azan. Kalau sudah masuk lewat pendengaran, sudah puluhan tahun belum kenal juga Allah. Butuh berapa tahun lagi telinga ini difungsikan dan kelak akan dihisab. Termasuk juga kita diberikan oleh Allah anugerah akal untuk mencerna. Kita bisa mencerna dengan akal kita yang sehat seperti apa sifat-sifat Tuhan yang hak itu, bagaimana yang harus bisa dipertuhankan itu, seperti apa sifatnya, seperti apa keagungannya. Diberikan akal yang sehat, pendengaran yang sehat, pandangan juga yang kuat, sudah puluhan tahun tapi belum mampu mengenal Allah. Nah, itu semua sumber pengetahuan satu saat akan dihisab. Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan cepat bertindak pada sesuatu yang belum jelas dasar pengetahuannya. Sungguh semua dasar pengetahuan itu sumber-sumbernya satu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik pendengaran, kenapa disebutkan pertama kali pendengaran? Karena ini yang pertama kali berfungsi. Bahkan sejak dalam kandungan, saat terlahir, mata belum jelas memandang, tapi telinga mendengar. Karena itulah orang tua di awal-awal anak masa kelahiran itu senantiasa diajarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk memperdengarkan yang baik-baik. Itulah sebabnya ketika awal baru terlahir itu ada sunnah untuk mendoakan, juga sunnah untuk mengazankan, ya. Jadi ada bagian-bagian yang diperdengarkan yang baik. Setelah itu jangan cukupkan pada kalimat itu. Konsisten orang tua itu selalu berinteraksi pasangan dengan berbicara yang baik-baik, karena anaknya dengar, ya. Jadi kalau misalnya bahasa-bahasa pasaran dipakai saat anak baru tumbuh, nanti begitu dia mulai bicara, yang keluar tuh kata-kata orang tuanya, ya, cantik sini, apa lu? Nah, itu biasa bapaknya mungkin, ya. Ya, itu bapaknya atau ibunya. Jadi itu yang pertama pendengaran. Kemudian penglihatan, wal basar, ya. Dan basar itu sifatnya sesungguhnya itu pandangan yang kuat terhadap objek. Gampangnya begini,
Kalau Anda misalnya ke sini masuk kan lepas sendal ya. Nah ini kan keluar nyari sendal kan. Begitu menemukan sendal Anda kan langsung tuh semua konstruksi dalam pandangan kita itu optiknya langsung fokus, oh ini punya saya, tajam. Jadi langsung bisa membedakan mana punya Anda, mana punya orang lain. Itu basar namanya. Kalau fisiknya ain, ya fisiknya apa? Ain. Ini bahasa Arabnya mata itu ain. Mata-mata, ya, biasa itu. Ya. Kita tanya sama anak pesantren, kamu tidur apa bahasa Arabnya? Tanam Ustaz. Kamu tiduran, tanam-tanaman. Ya. Nah, ini basar itu menatap dengan tajam. Tapi ini sindiran yang halus dan tajam. Kata Allah, kamu ini kalau urusan dunia kenapa sih begitu tajam tatapannya? Ya, ibu begitu tajam bisa bedakan 100.000 dengan 50.000 cuma dengan warnanya saja. Ya, kenapa ketika diberikan hidayah tidak setajam itu menatapnya? Itu sindiran halus tapi tajam. Itu ada ilmunya di bahasa Arab itu. Kenapa kalau urusan dunia, urusan proyek itu begitu tajam? Urusan materi tatapannya tajam. Kenapa untuk akhirat yang abadi itu ketajaman mata itu tidak digunakan kata Allah? Kepekaan pendengaran itu tidak dipakai. Karena kan telinga itu fisiknya udhun, fungsinya sama'. Ya, sami'a itu mendengar dengan detil. Ya, mendengar dengan detil. Karena itu ketika kita i'tidal dari ruku' kita ucapkan sami'allahu liman. Ya Allah, engkau pasti mendengar dengan sangat detil kepada hambamu ini yang tengah memujimu. Ya, kenapa diawali dengan pujian? Karena kita akan doa dalam sujud diperpanjang. Karena itu rumus dalam berdoa kalau ingin cepat dikabulkan, satu dibuka dengan istighfar, kemudian yang kedua dilengkapi dengan pujian. Ya, kita istighfar dulu, lalu memuji Allah, baru kemudian meminta. Ya, nah kita disindir tuh dengan bahasa yang halus. Inna sam'a, pendengaranmu itu yang begitu tajam dalam urusan dunia, itu nanti akan dikonfirmasi tentang urusan akhiratmu. Termasuk fuad, ya, akal budi yang mencerna sesuatu untuk disimpulkan. Nah, karena itulah dalam kehidupan kita coba sampai detik tuh ada waktunya kita merenung, terutama di saat-saat malam menjelang tidur. Itulah sebabnya kenapa disebut isya waktunya. Jadi kalau harakatnya fathah di atas asya itu masih sibuk mencari ma'isyah. Tapi kalau turun jadi kasrah, kasrah itu kasrah, hancur, pecah, habis, selesai. Maksudnya sesibuk-sibuk kita, sepandai-pandai dan secepat-cepatnya bergerak, pada akhirnya akan selesai, akan terpejam. Nah, diberikanlah kita itu pelajaran setiap malam untuk terpejam, supaya merasakan kalau besok-besok terpejam untuk selamanya dan tidak bangun kembali. Bekal apa yang dibawa? Karena begini kata Al-Imam Al-Ghazali itu, orang itu kalau dia mimpi, itu bekal mimpinya dibawa dalam keadaan sebelum tidurnya. Jadi apa yang Anda rasakan saat tidur, itulah yang dibawa ketika Anda bangun sebelumnya. Ya. Makanya kan ada yang saat tidur senyum, ya kan? Ada yang saat tidur misalnya kan ya membahas apa, dia bicara sendiri, itu terbawa memori sebelum tidur. Nah, apa yang Anda rasakan pasca tidur, itulah yang dibawa setelah Anda tidur. Karena itu saat bangun itu pertama kali yang difikirkan kan hasil mimpi kan? Ya, bukan kredit motor yang kemarin belum lunas kan? Ya, yang saat tidur begitu bangun itu merespon keadaan saat tidur. Karena itulah kemudian untuk menetralisir itu kita berdoa. Itu mahal sekali ilmunya, mahal. Nah, sama persis itu kan miniatur kehidupan yang kita bawa ke akhirat. Apa yang dibawa ke alam kubur itu hasil pekerjaan kita sekarang saat hidup di dunia, sebelum tidur di alam kubur. Itu maksudnya. Jadi kalau kita siapkan sekarang, kuburannya nyaman. Kalau kita dedikasikan semua aktivitas karena hasil mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberikan kehidupan yang sangat megah di alam kubur. Itu jelas sekali di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-169 sampai 171. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Paham? Tidak. Nah, jangan Anda duga
Orang-orang yang saat hidupnya mendedikasikan aktivitasnya itu karena Allah. Ya, dia tetap seperti orang di dunia pada umumnya. Dia kerja, kalau guru dia mengajar, kalau petani dia bertani, ada yang berkebun, ada yang kerja kantoran, ada yang di birokrat, diplomasi, berdagang, berbisnis, macam-macam. Cuma bedanya apa? Dia lakukan semua itu karena Allah, karena dia kenal Allah. Ya, karena dia kenal Allah. Dia mau minum nih, kan semua orang juga minum, ya kan? Untuk menjaga bagian dari kekuatan hidupnya, dia minum, yang lain juga minum. Cuma karena dia kenal Allah, dia meminum minuman yang Allah ridai. Dia tidak menyentuh minuman yang Allah larang, karena kenal. Jadi nggak semua diminum. Dan dia pun ketika akan minum, dia berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Karena itu dia sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baknya di situ sababiyah. Saya minum ini karena Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak minum. Gitu. Ya, kalau Allah nggak perintahkan, saya tidak minum. Kalau Allah larang, nggak akan saya minum. Kalau di depan minuman saya yang dilarang oleh Allah, nggak akan saya minum. Makanya itu kalimat fitrah. Nggak ada orang minum bir pakai Bismillah. Bismillah, dosanya hilang dikit lah. Nggak ada. Itu fitrahnya menolak. Fitrahnya nolak. Nah, ba itu kan fungsinya 14, ya kan? Di dalam bahasa Arab itu. Jadi antara fungsinya sababiyah, sebab, ghayah, tujuan. Saya minum ini karena Allah. Nah, minuman itulah yang ketika dikonsumsi langsung turun ridha Allah di dalamnya. Berikan ia ya pulsa pahala, ajrun. Tuliskan hasanahnya, perbuatan baiknya. Lalu jadikan minumannya itu berkah untuk aktivitasnya. Ya, jadi kalau Anda minum lillah karena Allah, itu ada berkah di dalamnya. Berkah itu maksudnya energi yang mendorong kita pada kebaikan. Ya, karena orang makan minum itu kan menghasilkan energi kan, diolah jadi energi. Tapi tidak semua makanan itu jadi energi positif. Ya, koruptor minum juga. Makan juga. Pencuri makan. Penipu minum. Kok bisa dia makan dan minum tapi energinya digunakan untuk menipu? Ya kan? Nah, kalau Anda menginginkan energi itu positif dan baik, maka sebutlah nama Allah dalam setiap makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu gambarannya. Ya, panjang dan lebar yang saya sampaikan ini, saya tidak ingin membuka ta'lim dalam keadaan kita nggak kenal Allah. Kalau belum kenal juga sampai detik ini, maka inilah awal pembuka pelajaran kita memasuki surah An-Nazi'at, bahwa satu saat kita akan berhadapan dengan situasi itu. Hidup itu pilihan, silahkan memilih yang mungkin bisa kita pilih. Pada akhirnya, alhamdulillah, kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Oke? Mau dicatat boleh, hadisnya terdapat di dalam Mu'jam At-Tabrani. Ya, Mu'jam Awsat. Jadi ada 3 jenisnya, Mu'jam Al-Kabir, Awsat, dan Mu'jam As-Saghir. Kitab Mu'jam. Nomor hadisnya 4278. Nah, nanti kalau misalnya tidak sama nomornya, tinggal disesuaikan ke redaksi hadisnya. Karena nanti beda cetakan biasanya suka ada perbedaan. Kenapa beda? Karena nanti biasanya ada yang sifatnya ringkasan. Kalau ringkasan yang mirip-mirip tuh nggak dimasukkan. Ya, ada yang sifatnya langsung umum selesai. Bunyi hadisnya demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atani Jibril alaihi salam. Satu kali Jibril datang kepada saya memberikan nasihat. Ingat betul ya, kalau Jibril yang datang memberikan nasihat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kerasulannya, itu maksudnya untuk diteruskan kepada umatnya. Jadi maksud Nabi itu, ini pesannya untuk kita. Cuma saking kuat pesannya, diperintahkan kepada Nabi untuk merenungkannya lebih dulu. Bahasa bebasnya begini, saya saja tidak keluar dari pesannya Jibril itu. Saya pun harus melakukan itu, apalagi kalian yang bukan Nabi dan Rasul. Oke? Apa kata Jibril alaihissalam? Ya, faqala, maka ia berkata, ya Muhammad. Langsung nama tuh. Bukan Rasulullahnya, bukan Nabi Allahnya, tapi Muhammad. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti di situ ada sifat kemanusiaannya. Ya, saya ulang ya. Kalau disebutkan namanya langsung Muhammad, ini menunjukkan sifat apa? Kemanusiaannya. Jadi bukan hanya sifat
fitrah kerasulannya atau kenabiannya, tapi juga ada sifat apa? Kemanusiaannya. Contoh misalnya begini, Muhammad itu SAW disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Di Quran surah 3 ketiga Ali Imran ayat 144, Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Kita ambil yang Ali Imran misalnya ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afaim mata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ketika disebutkan Muhammad disandingkan dengan kematian. Jelas ya? Jadi sifat manusia itu meninggal nggak? Wafat tidak? Wafat. Risalah kerasulannya abadi, tapi sifat kemanusiaannya wafat. Jelas ya? Jadi sekalipun beliau seorang rasul yang istimewa, rasul yang sangat agung, kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah mengkultuskan beliau di atas kadar kemanusiaan dan kerasulannya. Ya, tetap yang Tuhan siapa? Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW rasul, nabi kekasih Allah, sangat tinggi derajatnya, tapi tetap seorang yang wafat. Nabi aja wafat, masa kita juga yang bukan nabi nggak wafat? Jelas ya? Nah, ini disebutkan di hadis ini padanannya sifat kemanusiaannya, ya Muhammad SAW, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad SAW, silahkan berbuat semaumu, berbuat silahkan, bebas, silahkan, tapi ingat kamu akan wafat. Ya mayyit fa innaka mayyit, ingat kamu akan wafat. Ini adalah konfirmasi dari Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nah, konfirmasinya tadi kan saya buka di awal, tahu dari mana ini hadis? Sesungguhnya penekanan untuk kita umatnya. Karena ini penjelas yang Quran surah 39 ayat 30 tadi. Muhammad, silahkan berbuat semaumu, tapi ingat engkau akan wafat dan mempertanggungjawabkan itu menghadap pada Tuhanmu. Nah, bahasa bebasnya Muhammad sampaikan juga pada umatmu, silahkan bebas semaunya, silahkan ya, mau berbuat apapun, tapi ingat kamu tuh wafat, kamu wafat gitu. Nah, dalam persiapan itu sebelum wafat, apa yang kamu siapkan saat nanti berjumpa dengan Rabb yang telah menciptakanmu itu? Persiapannya apa? Ya, maaf ya, saya kadang-kadang tadi sekali lagi, urusan dunia itu begitu tajam gitu. Ini teman-teman mahasiswa ini kalau mau ketemu dosen kan siap-siap betul tuh. Dosen kasih tahu besok ujian ya, Anda kan siap-siap tuh, belajar, pinjam fotokopian teman, tuh kan wajahnya tuh kelihatan, ya kan? Nah, terus malam-malam cek bolak lagi depan cermin, cek lagi, tanya lagi, konsultasi, cuman buat ketemu dosen. Antum, saya, Anda, kita nanti ketemu Allah, persiapannya apa? Ini malaikat yang konfirmasi, persiapannya apa? Anda ketemu Allah, saya ketemu Allah. Makanya orang-orang hebat dia menyiapkan. Ya, dia menyiapkan diri. Oh iya, saya sadar saya akan pulang. Nanti saya siap-siap dulu. Nah, karena itu ada orang-orang yang dia sadar kehidupan dunianya itu sementara. Suatu saat dia pulang. Ya, sekarang tingkat tertingginya banyak di Palestina kan. Ya, makanya mereka gembira aja gitu. Ya, mereka gembira saja. Kenapa? Karena sadar satu saat juga pulang. Ya kan tinggal nunggu ajal saja. Hanya pembedanya aja seperti apa wafatnya. Apakah dalam keadaan syahid atau bukan, itu saja. Ya, Anda di sini, mereka di sana, sama-sama statusnya terancam dengan kematian. Selesai. Ya kan? Cuman persiapannya aja apa yang harus dilakukan. Nah, karena itulah jangan sampai terjadi seperti orang-orang di masa lalu. Sejak Nabi di awal mula ditugasi untuk berdakwah, mereka bukan hanya menantang maut tapi menyepelekan kematian, bahkan juga menyepelekan hadirnya hari kiamat. Sehingga mereka banyak kemudian melakukan pertemuan-pertemuan darat, kopi darat, ngobrol-ngobrol hanya untuk bercanda tentang hari kiamat yang kelak direspon dengan turunnya surah An-Naba, telah kita selesaikan. Dan tahukah Anda? Ternyata ada orang-orang yang berpenyakit dalam dengan turunnya An-Naba yang 40 ayat itu, ternyata bagi sebagian di antara mereka itu belum cukup meyakinkan mereka bahwa mereka akan pulang. Sampai bertanya lagi pada Rasulullah, kalau begitu Muhammad kapan waktunya tiba tuh? Ya, kapan waktunya tiba? Ayyana mursaha.
Ya, maka nanti turunlah kemudian respon dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surah An-Nazi'at, surah di urutan ke-79 dalam urutan mushaf Al-Qur'an, berisi 46 ayat. Jadi inilah awal pembukanya untuk mengawali kajian kita. Sekarang mari kita masuk kepada inti kajiannya, esensi surah An-Nazi'at. Paham? Alhamdulillah. Belum, saya ulangi lagi. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nazi'at. Kita berkenalan dulu dengan surah ini supaya merasakan keadaan diri kita menyelam di bagian-bagian surah ini dan mengetahui akarnya mengapa diturunkan. Yuk tambah dulu wawasannya. 1. Surah An-Nazi'at diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekkah Al-Mukarramah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib atau yang kelak dikenal dengan nama Al-Madinah Al-Mudawwarah. Baik, turunnya di mana? Mekah. Jumlahnya 46 ayat. Saya ulangi, jumlahnya 46 ayat. Nama lain dari surah An-Nazi'at punya 2 nama yang lain. Jadi yang kita kenal An-Nazi'at juga punya 2 nama lain. Viral 3 nama ini. 1 An-Nazi'at, kedua As-Sahirah. Ya, yang ayat 14, fa'idzahum bis-sahirah. Ya. Yang ketiga ayat At-Tammah, surah At-Tammah. Di ayat ke-34-nya, fa'idza ja'atit tammatul kubra. Jadi 3 nama ini viral. 1 An-Nazi'at, 2 As-Sahirah, 3 At-Tammah. Perhatikan sebentar. Ini nanti diantara metode untuk mempercepat hafalan Al-Quran. Kenapa saya sebutkan dari nama dulu? Karena pada umumnya begini, kalau kita mengaji tentang tafsir surah Al-Quran, ini beberapa pengajar berhenti pada pengetahuan ini namanya. Tapi kalau kita mengkaji kenapa populer ada beragam nama, ternyata itu pun ada maknanya, ada manfaatnya. Contoh, maaf ya, saya belakangi. Contoh begini, ini 1 An-Nazi'at. Ya, seperti ini. Ini nama pertama. Nama kedua tadi apa? As-Sahirah, kan? Nama kedua As-Sahirah. Haknya besar ya. Nih. Nama ketiga masih ingat? At-Tammah. Ya. At-Tammah. Baik ya. Baik. Fokus baik-baik. Nah, sekarang kita mulai dari segmentasi hafalan ayat dulu ya, untuk memudahkan. Perhatikan baik-baik. An-Nazi'at. Kalau Bapak dan Ibu, teman-teman jamaah semua, baik yang di dalam ataupun sekitaran masjid, kita mengaji surah ini, kita dapati surah ini berjumlah berapa ayat tadi? 46 ayat. Baik, 46 ayat. Dimulai dengan ayat pertamanya, Wan-Nazi'ati gharqa. Baik, pembukanya kan dengan An-Nazi'at. Maka surah ini populer diberi nama dengan ayat pertama yang melekat kepadanya. Ini banyak nanti surah-surah Al-Quran diberi nama dengan ayat pertama yang melekat pada surah itu. Contoh misalnya surah ke-20 Thaha. Surahnya surah apa? Thaha. Surah ke-36 Yasin. Surahnya surah apa? Baik, surah yang pertama Alif Lam Mim. Surahnya surah apa? Al-Baqarah ya.
Jelas? Nah, ini surah An-Nazi'at ayat pertama. Lalu as-sahirah pakai ha besar. Ingat, as-sahirah, ada as-sahirah pakai ha. Ya, kalau ha itu sihir artinya. Ya, merubah sesuatu atau waktu menjelang subuh. Ya, sahar. Baik, pakai ha kecil, ha. Kalau ha besar itu artinya satu tapak yang baru. Jadi kalau kita misalnya pindah ke tempat yang baru, di bumi yang baru, menapak sesuatu yang baru, itu namanya sahirah. Jelas? Baik. Ini kalau kita perhatikan di mushaf, ini ayat ke-14 ya. Fa idzahum bisahirah. Ada ya? Baik. Kemudian dikenal juga dengan surah At-Tammah. Ayat 34 kalau saya tidak keliru ya. Silahkan cek. Ayat 34. Jumlahnya 46. Kalau ingin memudahkan hafalan Quran, salah satunya coba bagi bagian dari jumlah ayat itu kepada beberapa segmen, beberapa bagian, sehingga kita punya penanda di situ, ya sudah berapa ayat, posisinya di berapa, apakah di tengah atau bagian akhir, serta menjadi tanda yang paling memudahkan kita nanti untuk memulai dan mengakhiri hafalan. Ya, baik. Mulai dari An-Nazi'at 1 sampai misalnya ayat ke 13 atau 14 sampai di sini. Ini berarti awal. Lalu sampai ke pertengahan ke sini sampai ayat 34. Nanti tinggal ujungnya 12 ayat terakhir atau 10 ayat terakhir, ya. Nanti 12 ayat terakhir dari 34 ke 46, 12 ya. 12 ayat terakhir berarti setelah ini sampai ujungnya, sampai akhir. Nah, kalau kita kenal nama surahnya dengan 3 ini, sekaligus kita akan mengetahui tentang isi ayatnya. Mudah hafalan itu, kalau mau dicek dari atas, tengah, atau bagian bawahnya. Dan kita mengerti pada bagian yang kedua yang sangat penting. Apa itu? Tentang kontennya, tentang isi ayatnya. Karena ternyata tidak diberikan nama itu kecuali menunjuk pada pemaknaan seluruh isi suratnya. Karena isi surat ini terbagi pada 3 bagian pokok. 3 bagian pokok. Nah, ini dia. Nanti ada 3 hal pokok di surah An-Nazi'at yang selain merespon usilan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir di era Nabi Muhammad SAW, sekaligus memberikan juga pedoman kepada umat Islam di setiap generasi. Inilah jalan kehidupan yang akan ditempuh. Ada 3 pokok utama yang harus diketahui, dan di titik itu kita akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 3 bagian itu diwakili dengan nama ini. Jadi kalau kita memulai berkenalan dengan surah An-Nazi'at, mengetahui jumlah ayatnya, di mana dia turun itu untuk merefleksikan suasananya seperti apa. Karena fase Mekah dengan fase Madinah itu berbeda. Pengingkaran yang kuat, persekusi, orang-orang iseng, orang-orang usil sampai ke eksekusi itu banyaknya fatrah Mekah, periode Mekah, dan itu menjadi minoritas Islamnya, sekaligus nanti menjadi bekal fikih minoritas. Kalau tinggal di satu wilayah yang muslimnya minoritas, yang dipakai itu fikihnya fikih Mekah. Jelas ya? Nah, sebaliknya nanti ketika ke Madinah, itu ciri khasnya surah-surahnya ayatnya makin panjang. Ya, makin panjang, dialognya itu lebih berirama. Karena orangnya lebih beragam. Munafik itu nggak ditemukan di Mekah, sedikit mungkin, itu pun hampir nggak ada. Tapi di Madinah itu luar biasa mewabah. Ya, virus nifak itu, orang munafiknya banyak. Kemudian warna sukunya jadi makin beragam lagi. Ya, keragaman agamanya juga makin banyak di situ. Maka responnya adalah surah-surah Madaniyah. Cukup panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Baik, jadi ini 3 bagian pokok nama yang melekat pada surah An-Nazi'at. 1, jadikan patokan untuk hafalan. Ya. Papa sudah sampai mana yang pesan Ustadz dihafalkan itu sebulan? Alhamdulillah, sahirah. Mama, Tom. Ya udah, kita lomba, waktunya tinggal sepekan lagi loh. Kalau nggak nanti dites nggak bisa masuk ke dalam. Ya udah, insya Allah 46. Ya. Jelas sampai sini? Baik, kalau sudah jelas, berlaku hukumnya ya. Ya, bulan depan kalau nggak hafal, kita libur kajian.
Iya kan? Alhamdulillah kita pulang nanti bawa surahnya, bawa ayatnya, bawa amalannya. Kemudian mudah-mudahan dengan itu diringankan hisabnya. Ya, senang kan kalau sudah berhadapan dengan Allah di hari kiamat sendirian loh. Sendirian. Ya, apa yang kau siapkan menghadap kepadaku? Mau jawab apa? Aku mencintai ibu ya Allah. Enggak laku itu. Buktinya lewat amal. Ya Allah, aku telah berusaha selama hidupku sesuai kemampuanku. Walaupun aku hanya menghafal satu surah saja, tapi aku siapkan untuk mendapatkan ridhamu untuk pertemuan di hari ini. Misalnya. Dan Allah Maha tahu punya catatannya. Ya, dan ini kan nanti ujungnya adalah persiapan pertemuan dengan Allah. Makanya cari di ayat-ayat surah Quran yang membawa kita siap untuk berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Baik, kita mulai kemudian kepada detailnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nazi'at turun di Mekah. Posisinya di ke-79 urutan dari tertibnya mushaf, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merespon pertanyaan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrik yang belum puas dengan penjelasan di surah An-Naba. Lalu diberikanlah ibrah dengan surah An-Nazi'at. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh kita bacakan barangkali beberapa ayat untuk mengambil keberkahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Sebentar. M itu bukan qalqalah, jadi jangan enggak, jangan dipantulkan, lurus aja. Amra. Ulangi. Fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Sudah cukup 14 ayat. Ini patokannya ya. Jadi bulan depan ketemu lagi minimal 14 ayat. Baik ya. Berapa? 14 ayat. Pendek-pendek Bu ya, pendek-pendek. Ini kalau diurutkan panjang begini itu barangkali sama dengan Al-Baqarah ayat 286 satu ayat yang la yukallifullah itu kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Saya terjemahkan dulu dengan cepat ya apa yang kita bahas. Nanti setelah saya terjemahkan mungkin 5 ayat saja. Setelah itu saya berikan gambaran umumnya isi ayat ini, lalu saya turunkan korelasinya dengan sebelumnya, dan kita bawa panduannya kehidupan kita sekarang. Aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, wan nazi'ati gharqa. Aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan mencabut nyawa sampai ke dalam-dalamnya. Bagian dalam roh, cabut sampai ke akar-akarnya. Nanti kita terangkan. Wan nasyitati nashta. Dan aku bersumpah demi malaikat yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa dengan lembut selembut-lembutnya. Wassabihati sabha. Aku bersumpah dengan para malaikat yang profesional menjalankan tugas mereka dengan cepat dan mudah. Fassabiqati sabqa. Dan aku bersumpah dengan para malaikat
yang menjalankan perintahku dengan cepat dan berlomba-lomba untuk menunaikan tugasnya dengan sempurna. Fal mudabbirati amra, aku bersumpah di antara malaikat itu akan yang aku ciptakan untuk mengatur urusan-urusan kalian di dunia. Sudah? Baik, yauma tarjufur rajifah, dan tugas mereka akan berlangsung terus sampai tibalah waktu goncangan yang dahsyat itu terjadi. Di sini saya berhenti. Oke? Sampai nanti di ayat 42 itu mereka bertanya, orang-orang kafir. Jadi ditampilkan ayat 1 dulu sampai 41, sedangkan yang komen orang-orang yang ingkar tentang kiamat itu nanti ditempatkan di ayat 42-nya itu. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, itu kan? Nah, di ayat itu ditempatkan di ujung untuk memberikan kesan bahwa ini dulu urutannya untuk merespon. Jangan dulu ke pertanyaannya. Ya, ini nanti gaya bahasa untuk menjawab satu hal yang penting untuk diungkapkan, tapi ditujukan, ditujukan pertanyaan itu dari orang-orang yang sengaja ingin bercanda saja atau mengolok-ngolok. Ya, jadi gini, kalau misalnya ada yang ingin mengolok-ngolok, jadi uslub Quran tuh jangan jawab pertanyaannya, karena itu nggak penting bagi mereka. Tapi kasih mereka ibrah, pesan penting di balik pertanyaan itu, setidaknya kamu siap apa enggak? Ya, kayak gini misalnya, kapan sih kiamat itu? Kejadiannya gimana? Katanya nanti akan datang kiamat itu. Ya mungkin nggak penting, tapi setidaknya kalau terjadi kamu punya bekal apa? Jelas ya? Nah, itu tidak menjawab pertanyaannya yang mengolok-olok, tapi memberikan cara untuk berpikir lagi, merenungkan. Ya kalau nggak terjadi, kamu juga dan saya kan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kejadian, persiapan kamu apa? Minimal saya udah siap-siap. Jelas ya? Itu maksudnya. Nah, sekarang disebutkan nggak di ayat ini, di surah ini, di ayat dan di surah An-Nazi'at, serta di ayat dan di surah An-Naba yang sebelumnya telah kita bahas tentang tokoh orang-orangnya secara spesifik, siapa yang bertanya ini? Tidak. Disebutkan nggak siapa yang mengolok-ngolok itu? Nah, kalau tidak disebutkan, selalu ingat pada rumus tafsir yang sering kita bahas dan sering kita ungkap, serta sering saya ingatkan bahwa jika tidak disebutkan tokohnya, ingat betul, jika tidak disebutkan tokohnya dan kapan kejadiannya secara detil, kan? Maka ini memberikan kesan bahwa peristiwa itu akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang dengan tokoh yang beragam, mungkin dengan cara yang tidak sama, tapi esensinya serupa. Oke? Baik. Kalau saya tanya begini, ada nggak orang sekarang kira-kira yang mengolok-ngolok bertanya tentang kejadian kiamat? Anda akan temukan. Wah, katanya udah perangnya di sana, dekat kiamat ya. Wah, sekalian aja biar perangnya, biar cepat kiamat. Nah, pernah dengar yang begitu? Ya, ada ya. Nah, ini menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jelas? Baik. Ada nggak orang-orang yang sadar akan meninggal, tapi tidak punya persiapan bekal untuk wafat? Ada? Ada, itu banyak. Ada nggak orang yang pengen ke surga, tapi masih banyak berbuat maksiat? Nunjuknya sampai begini, ada gitu ya. Gitu, lebih fair gitu ya. Nah, berarti kan ada gitu ya. Nah, ini rumusnya. Saya sebutkan supaya nanti saya tidak mengulang lagi ya, dan teman-teman Bapak Ibu sudah mengetahui dengan detail. Kalau disebutkan orangnya, lihat, bahkan sampai detil ke bin dan bintinya, anak laki-laki siapa, anak perempuan siapa. Selalu memahami bin dan binti itu, kalau bin anak laki-laki, kalau binti anak perempuan. Itu depannya asalnya ibnun dan ibnatun, begini, ibnun, hamzahnya wasal, ba dan nun begini. Kemudian ibnatun, hamzah wasal, kemudian ba, nun dan ta marbutah begini. Pelan-pelan. Ibnun, anak laki-laki. Ibnatun, anak perempuan. Kalau dia disambung, seringkali nggak dibaca karena wasal. Wasal itu nyambung. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, kan? Ibnunnya nggak dibaca lagi kalau ada nama anak disebutkan di depannya. Ya, misal
Ini ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bin Abdullah. Gini. Karena sudah disebutkan nama anak di depan, maka ini hamzahnya yang ini hilang gini. Jelas? Dah. Ibnu Abdullah. Cara bacanya begini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak laki-lakinya Abdullah. Jelas? Paham ya? Baik. Kemudian yang ini ibnatun Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah, ya, ibnatu Abi Bakar, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sudah muncul Aisyahnya, maka hilang ini yang alifnya. Jelas? Baik. Karena ini tadi hilang alifnya di atas ibnun, maka harakat di sini yang di hamzah wasol pindah ke ba, yang ininya sukun, diganti untuk menunjukkan ada huruf yang dihilangkan. Asalnya kan ibnun, ibnun itu kan alifnya begini, hamzah wasol sebetulnya, kemudian kasrah, ini kan mati ya, sukun kan, maka ini dihilangkan, ini pindah geser ke sini, geser, yang ini geser ke ujung sini jadi bin. Rumus yang sama, ini geser ibnatun, ini geser ke sini, i sini hilang, geser ke sini, ini geser ke sini. Jelas? Kan nggak mungkin dua sukun. Kalau nunnya sukun, taknya sukun, nggak bisa kan ya? Jelas ya? Nah, maka paling gampang sambungkan ketemu kasrah, kasih kasrah. Binti. Nah, binti itu anak perempuan. Jelas ya? Nah, kenapa saya penting buka dengan ini? Karena sering begini, kok Isa bin Maryam, bin itu kan ke bapak, nggak kita bedakan garis nasab, awas hati-hati, garis nasab untuk waris, kan, dengan menunjukkan garis keturunan terlahir dia sebagai laki-laki atau perempuan. Isa bin Maryam itu benar, Isa itu anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki, makanya bin. Salah kalau bilang Isa binti Maryam, salah. Isa itu bin, anak laki-laki. Anak laki-lakinya siapa? Maria. Benar nggak? Jelas. Dah ya. Nah, kalau sudah paham ini, kita kembali ke sini. Isa bin Maryam. Disebutkan namanya? Disebutkan binnya? Disebutkan orang tua, ibunya disebutkan? Baik, sekarang ibunya Maryam. Di Quran disebutkan nggak Maryam? Bukan hanya disebutkan, tapi disebutkan bintinya. Wa Maryam binata Imran. Maryam anak perempuannya Imran. Kalau disebutkan langsung dengan bin dan bintinya, namanya detil, itu artinya peristiwa yang dialami oleh orang-orang tersebut tidak akan terjadi lagi di masa depan. Hanya orang itu saja. Cepat dan singkat, Maryam anak perempuannya Imran. Wa Maryam binata Imran. Mengandung dan melahirkan atas izin Allah tanpa disentuh laki-laki manapun. Perhatikan redaksinya. Walam yamsasni bashar. Aku nggak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, nggak pernah disentuh, bisa mengandung, bisa melahirkan atas kuasa Allah. Itu hanya terjadi pada Maryam binti Imran. Jadi kalau ada Maryam-Maryam lain di masa depan, ada yang mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun, itu mustahil. Ya, mungkin Maryam binti Asep, Maryam binti Kevin, bisa terjadi. Kalau mengandung melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam binti. Nah, selesai. Sekarang yang terkait dengan An-Nazi'at, itu yang mengolok-ngolok tentang terjadinya kiamat, yang mengolok-ngolok tentang tuntunan dalam mendekati Allah, ya, diminta salat, diminta puasa, diminta untuk berzikir, lantas muncul olok-olok, lantas muncul potongan-potongan ayat, bikin meme-meme misalnya yang tidak jelas, ya, merendahkan dan sebagainya. Maaf, dari dulu pun itu sudah terjadi. Jadi jangan kaget kalau ada muncul yang demikian, karena di masa lalu pun hal itu sudah terjadi dan sudah direspon bagaimana cara menyikapinya dengan elegan. Jadi kalau terulang kembali kekinian, peristiwa-peristiwa yang misalnya walaupun sambil bercanda tapi ada unsur merendahkan, mengolok-ngolok, misal dia bertanya tentang kiamat, tentang macam-macam dengan cara yang mengolok-ngolok, jawabannya sederhana, kan? Yang seperti kamu udah banyak, gitu aja, kan?
15 abad yang lalu itu sudah terjadi, gitu kan? Dan sudah direspon. Itu di akhir basi gitu. Ya, selesai. Ya kan? Ya. Kalau nasi basi diapakan? Oh jangan bikin rengginang. Bikin rengginang ya. Jemur dulu gitu kan. Biarin jemur aja statusnya, nggak usah dikomenin, buang-buang energi. Jelas? Nah, setelah itu nikmati aja gitu ya. Nah, cuman kan perlu ilmu itu. Perlu ilmu. Orang dia bertanya, sudah dijawab oleh Quran dengan turunnya surah An-Naba, tapi respon yang muncul justru olok-olokan. Wah, kalau benar terjadi, kapan waktunya Muhammad? Dijawablah kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya wahyu, tapi dimulai dengan 3 urutan yang sangat penting, 3 pokok itu yang kita uraikan. Dah, jangan pikirkan dulu tentang kiamat, pikirkan tentang 5 hal ini dulu. Wan nazi'ati warqa, wan nasyitati. Dah, balik. Kamu hidup, saya hidup, kita hidup. Kira-kira hidupnya selamanya tidak? Dah dijawab kan? Tidak. Kalau tidak selamanya, artinya akan mati buat hewan ya, meninggal, wafat. Ya. Dah. Artinya akan wafat. Selesai. Fokus ini baik-baik. Yang mewafatkan siapa? Bagaimana cara Allah mewafatkan? Baik ya. Nah, dah. Kalau tanya cara Allah, tanyakan Allah turunkan firman, Quran yang harus dikeluarkan, bukan pendapat kita. Kan yang punya kuasa Allah, yang menanamkan roh Allah, yang mencabut siapa? Bagaimana caranya? Maka turunlah Quran surah ke-32 As-Sajdah ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nah, diwakilkan. Ya, ditugaskan, wakil itu ditugaskan. Ditugaskan malaikat yang khusus tugasnya mencabut nyawa saja. Ya, disebut dengan malaikat maut. Ya, maut. Mautun gini. Dia sudah pernah saya sampaikan di sini. Maut. Sudah? Nah, maut ini ditugaskan pada satu malaikat, malak. Malaikat itu bentuk jamak. Singularnya malak. Ya, satu yang ditugaskan untuk urusan maut saja, nggak ngurus yang lain. Ya, tidak mengurus hujan, tidak mengurus cuaca cerah, rizki, tidak. Kematian saja, sudah. Maut. Datangnya kepada mayit. Quran surah 39 di ayat 30. Di Quran itu tuntas semua. Datangnya kepada mayit. Setiap mayit pasti akan kedatangan malakul maut. Nih. Mayit. Jelas? Jadi setiap maut akan mendatangi mayit. Mayit itu maksudnya yang akan wafat. Semua makhluk yang punya potensi wafat, kan? Itu disebutnya mayit namanya. Ya, kita akan wafat tidak? Nah, berarti saya, Anda, kita masuk dalam kategori apa? Mayit. Pakai tasdid ya. Ingat, mayit. Itu dikonfirmasi di Quran surah 39 ayat ke-30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jelas? Nah, kalau sudah dicabut ini, nanti statusnya berubah jadi mayitun, mayit. Ya. Tasdidnya hilang. Mayit ini tasdidnya hilang jadi sukun begini. Ya. Awas, ini bukan utak-atik ya. Ini semua terstruktur dan Quran tuh ayatnya ada semua. Ini maut datang ke mayit jadi apa? Maitun. Ingat, bukan mayit lagi, mait. Mait ya. Kalau sudah masuk ke keranda, sudah dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk ke keranda, berubah jadi jenazah nanti. Ya, yang siap diantarkan ke kuburnya. Nah, saya sampai sini saja. Ini atasnya apa? Sukun, karena tasdidnya hilang. Diambil, maut, diambil, tinggal sukun. Ya, sukun itu artinya apa? Mati, ya, wafat. Tapi ingat, sukun itu seakar dengan sakinah. Ya, apa artinya sakinah? Usahakan saat wafat nanti dicabut nyawanya, keadaannya tenang. Itu yang dimaksud Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini yang dimaksudkan. Nafas di situ.
Ya, ketika nafasnya dicabut, tenang dia. Nafas itu merasakan maut. Kembali lagi ke Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Quran surah 3 ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang punya nafas akan kedatangan maut, merasakan maut. Siapa yang punya nafas? Ini mayit. Kita bernafas tidak? Bernafas berarti satu kali kedatangan maut. Kalau nanti datang maut, pastikanlah dia datang dalam keadaan membawa sakinah, ketenangan, sukun. Ya, jelas ya? Tapi apakah semua yang meninggal itu akan membawa sakinah, tumakninah sifatnya? Belum tentu. Karena Allah bersumpah pada orang-orang yang tidak menyiapkan ketenangan untuk wafatnya, ada satu malaikat yang disiapkan oleh Allah untuk mencabut nyawa sampai ke dalam-dalamnya. Wan nazi'ati gharqa. Nah, malaikat yang ditugaskan mencabut nyawa itu satu malaikat tapi punya dua sifat. Satu malaikat tapi punya berapa? Dua sifat. Satu, nazi'at. Saya tidak pandai menggambar ya, melukis karena bukan passion saya di situ, tapi kurang lebih kalau ada tanaman begini, ya, akarnya kan kuat misalnya ke bawah begini. Itu kalau Anda mencabut ini, dicabut sampai ke akarnya habis ke dalam-dalamnya. Cabut tapi dengan kencang. Cabut begini. Rambutnya. Nah, itu namanya naziat. Jelas? Sampai ke dalam-dalamnya, bukan cuman batang yang naik, sampai ke akarnya. Jadi kalau ini pun masih cara nyabutnya kan kadang kalau dalam akarnya kan nggak langsung begini kan? Tarik, gini, turunin lagi, tarik, turunin lagi, injek, turunin lagi gitu kan? Pukul-pukul dikit, turun lagi gitu kan? Kan begitu kan? Nah, itulah naziat. Nanti akan dikonfirmasi, termasuk di Al-Anfal dikonfirmasi. Apa sih isinya ini katanya kan susah banget mau pulangnya. Ayo, cabut, turunin lagi. Cabut, turunin lagi gitu kan. Mudah bagi malaikat mencabut seketika. Tapi malaikat ingin memberikan kesan saking ingkarnya engkau kepada Rabbu yang telah memberikan nikmat selama hidupmu. Nih, rasakan nih. Nih nikmat Allah nih. Nih nikmat Allah nih. Nih, tarik lagi. Jelas? Wan nazi'ati gharqa itu sampai ujung-ujungnya, sampai ke tenggorokan paling ujung. Cabut gitu, naik turun terus sampai ke ujung. Ya, makanya orang tenggelam sampai dalam, sampai merasakan bagian habis dalamnya itu disebut ghariqa. Dan nanti kenapa saya buka dengan ini sangat penting, inilah uslub gaya bahasa Quran dan pilihan kata yang sangat sempurna. Karena Allah yang berfirman, bukan makhluk. Allah yang berfirman. Dan dibuka dengan kata ghariqa untuk memberikan pembuka tentang kisah Fir'aun yang dicabut sampai ke ujung-ujung nyawanya dalam keadaan ditenggelamkan sedahsyat-dahsyatnya. Karena itu nanti di pertengahannya dibuka kisah Fir'aun. Jelas ya? Jadi perhatikan pilihan katanya. Sudah disebutkan tentang sifat malaikatnya, sudah disebutkan tentang sifat bagaimana dia mencabutnya, dan diberikan kata pembuka untuk mengungkap sebuah misteri yang belum terungkap pada masa itu tentang ditemukan jasadnya Fir'aun. Tapi viral kisahnya. Maksud saya bandingannya begini, kalau dulu saja jasadnya belum diangkat, orang kalau udah disebutkan Fir'aun tuh langsung mikir, masa Anda yang sekarang yang sudah banyak dilihat di YouTube, banyak dilihat kemudian di Google, dibuka klik mumi Fir'aun muncul, masa nggak sadar dan ingat Allah juga? Kalau dulu orang belum tampak disebutkan langsung ingat Allah, sekarang ditampakkan nggak ingat juga. Apa perlu dibikin kayak Fir'aun dulu? Ya? Nah ini gambarannya. Wan nazi'ati gharqa. Balikan. Sampai kapan kau mau mengolok-ngolok? Itu maksudnya. Kamu nanya tentang kiamat mengolok-ngolok, kamu aja belum aman dengan kematian, John. Gitu kan? Anda mengolok-ngolok orang sholat, Anda mengolok-ngolok kebaikan. Udahlah nikmati aja selama hidup, mumpung masih hidup, nikmati aja. Kapan lagi kita begini? Iya. Tapi kan Anda juga sadar Anda akan wafat. Anda sadar Anda akan meninggal. Ya kan? Anda yang mengolok-ngolok saja belum aman untuk berhadapan dengan malaikat. Maka apa yang Anda siapkan? Kenapa begitu tentram dalam kehidupan? Jelas sampai sini? Nah, jadi kalau satu saat tersingkap dan terfikir, tersirat untuk berbuat yang tidak pantas terhadap agama, mau mengolok-ngolok jilbab, mau mengolok-ngolok orang sholat, mau mengolok-olok syariat, Allah cuma turunkan dengan dua kata saja, wan nazi'ati gharqa. Lakukan sesukamu, besok aku tugaskan malaikat cabut sedalam-dalamnya nyawamu. Nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih, nih olok-olokmu nih.
Kalau nggak percaya silahkan aja, ntar lihat besok. Nggak percaya silahkan. Makanya kita disebut orang percaya, nggak boleh ragu. Ya, disebutnya orang beriman. Orang beriman tuh percaya, jangan ragu. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi masih ragu, sesungguhnya dia belum beriman. Cuman mengaku muslim saja. Dan itu pun sudah ada ayatnya. Kalau sudah ada ayatnya, nggak disebutkan orangnya siapa, tentu akan terjadi lagi. Itu ada di Quran surah 49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Gitu. Ada orang mengklaim kami sudah beriman. Nabi nggak komen karena iman itu urusan Allah. Tugas Nabi itu memberikan peringatan supaya Allah berikan hidayah. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Nabi cuma nerangkan, nunjukkan, berikan keteladanan. Kalau dia mau ngambil tuh bagus. Dibimbing oleh Rasulullah, turun hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu poinnya. Tapi kalau ada orang-orang yang tadi saya katakan bersifat dia ingkar, kemudian bersifat dia menolak dan sebagainya, itu pilihan dia. Ya, tapi pada akhirnya apa? Ada juga orang yang mengklaim, saya telah beriman katanya kan? Ya, saya telah beriman karena iman urusan Allah, iman dan kufur urusan Allah. Hati-hati tuh, hati-hati ya. Maka turun jawaban dari langit langsung. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad SAW. Dia belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kamu baru mengklaim masuk Islam. Baru mengklaim muslim. Artinya ada orang yang nanti didapatkan, karena nggak disebut orangnya siapa ini. Ada orang akan ditemukan di setiap generasi mengklaim dirinya muslim. Saya juga Islam kok. Nah, KTP saya Islam, ya kan? Tapi nggak sholat. Ya, saya juga muslim loh, saya juga muslim. Tapi anehnya kok mengolok-olok agamanya sendiri. Yang dia klaim sebagai Islam itu. Ya, ditemukan yang begitu? Ada. Nah, sekali lagi, kalau nanti ada yang begitu besok-besok gitu kan, oh saya juga muslim, tapi dia mengolok-olok agamanya sendiri, mengingkari ajaran agamanya sendiri, maaf, merendahkan saudaranya sendiri sebagai seorang muslim atau muslimah. Jawabannya nggak usah panjang-panjang. Yang kayak Anda dulu sudah ada. Gitu ya. Udah nggak usah banyak berdebat. Yang kayak Anda dulu sudah ada. Gitu aja. Ya, maaf ya, saya sibuk. Jelas? Baik. Nah, kembali ke sini. Silahkan berbuat sesukamu. Ayo, Anda mau maksiat, maksiat aja silahkan. Allah cuma turunkan 2 kata. Wan nazi'ati. Ntar tiba waktunya meninggal, saya kirimkan tuh. Nah, dan ini diturunkan untuk mengungkap satu kisah pada sosok yang merasa tinggi dan hebat. Biasanya cuma 3 golongannya. Ya. 1 yang merasa punya ilmu, 2 yang merasa punya kedudukan, 3 yang merasa punya harta. Ada tambahan kecil yang merasa punya tenaga, tapi kecil. Ya, karena tenaga pun kalau dia tidak punya biaya dan kadar intelektualnya rendah dipakai oleh orang lain lagi. Hati-hati yang merasa punya ilmu, hati-hati. Bahkan yang muslim, ya, yang menyebut dirinya dengan ustadz atau gelar-gelar semisalnya, hati-hati. Hati-hati. Jaga lisan. Bicara yang benar. Ittaqillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengajar untuk mencari materi duniawi. Ya kan? Jaga. Kenapa? Karena pada akhirnya terancam juga dengan ini. Wan nazi'ati gharqa. Penasehatnya Firaun itu siapa? Kan intelektual yang keblinger tuh. Idenya banyak, strateginya banyak, tapi dipakai untuk maksiat. Ya, nanti ada juga orang-orang yang membawa nilai-nilai agamanya hanya untuk membawa pertentangan dengan pedoman-pedoman yang Allah turunkan. Hati-hati, itu pun terancam dengan hal yang sama. Yang punya kedudukan jangan merasa hebat. Hati-hati, pada akhirnya akan berakhir. Jangan potong videonya ya. Ini karena mau musim-musim kampanye, pilpres dan sebagainya. Saya lihat sudah ada yang motong-motong video saya tuh. Ya, saya nggak ikut-ikutan. Ya, balik sini. Ya, yang punya kedudukan jangan merasa terlampau aman. Karena Fir'aun itu diungkap nanti oleh Allah untuk menunjukkan ini yang terkuat loh. Sampai ngaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, Tuhan tenggelam. Cara Allah tuh gampangnya tenggelamin aja supaya jadi goyonan di masa depan. Tuhan tenggelam. Gitu. Ya, terus ada yang ngaku nabi kan, aku macam-macam. Itu caranya gampang. Cara Allah menyingkap tuh dengan yang paling sederhana. Supaya orang mikir. Supaya orang berpikir. Tapi pada akhirnya mau sehebat apa engkau mempertahankan kedudukan itu dengan cara yang salah.
dengan sikap yang salah, berbuat zalim, berbuat anarkis dan sebagainya. Mau engkau gunakan sampai kapan kekayaan itu untuk berbuat maksiat, untuk menipu, untuk memprovokasi, membuat sesuatu yang buruk, pada akhirnya engkau terancam. Silahkan berbuat sesukamu. Pada akhirnya aku akan tugaskan satu malaikat untuk membawa sifat yang sangat adil. An-nazi'ati gharqa. Tobat ya Allah. Saya ingin berbuat baik mulai hari ini. Saya ingin memperbaiki hidup saya supaya pulangnya tenang. Bagus, Allah turunkan sifat yang kedua, wan-nasyitati nashta. Gini. Ini ada, saya lihat yang muda-muda yang kuliah mahasiswa ya. Kalau Anda sudah di tahap akhir tuh wisuda, senang nggak? Senang ya? Ibu yang mengantarkan Bapak senang nggak? Senang ya? Baik. Dalam suasana senang, dalam suasana nyaman dan sebagainya, tiba-tiba keseleo kaki gitu ya. Sakit gak? Tapi sedang senang, sedang nyaman, terasa nggak? Enggak, oke? Dicubit terasa nggak? Sakit kan ya? Ya, sakit ya misalnya dicubit kan? Tapi sedang senang, sedang bahagia, sadar nggak? Baik, sedang senang, sedang bahagia, senang. Dari belakang misalnya dipukul begini tuh ya, kencang pukulannya gitu ya. Tapi sedang senang, terasa nggak? Nah, kenapa? Karena ada energi positif yang keluar yang begitu banyak, sehingga sebetulnya hal yang dahsyat pun nggak terasa. Ya, energi yang keluar begitu banyak, yang kuat, yang hebat, sehingga tidak menyadari sesuatu terjadi, gitu kan? Walaupun itu terjadi dengan dahsyat, tapi terasanya halus. Itu disebut dengan nashta. Wan nasyitati. Sebetulnya kematian itu begitu dahsyat. Begitu dahsyat. Tapi ada orang-orang tertentu yang menyiapkan bekalnya supaya ringan wafatnya. Makanya belajar nanti kurikulum kematian. Jangan kehidupan aja. Bagaimana supaya wafatnya ringan. Ibu ingin husnul khatimah, tapi nggak pernah diturunkan kurikulumnya. Bagaimana husnul khatimah itu? Bagaimana mendapatkan jiwa yang tenang itu? Maka turunkan kurikulumnya dan semangat untuk mendapatinya. Semangat untuk mendapati sesuatu dengan energi yang kuat disebut dengan nasyat. Nasyatar rajulu, orang itu begitu luar biasa energi. Maka Allah turunkan pula malaikat yang sifatnya mencabut nyawanya dengan lembut dalam keadaan dia sudah siap dengan semua bekalnya. Sehingga tanpa sadar, Masya Allah. Ada yang cuma nyimak, taklim, tenang. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Tuh, tidur. Udah mulai tarikannya terasa tuh. Belum katanya. Ini lagi. Nah, ada. Ya. Ada di antara masyayikh, para guru-guru itu yang sedang ngajar gitu kan. Ada. Tapi yang indah itu gini. Dapatkan sampai ke level kita mampu menyiapkannya. Itu level tertingginya. Itu level tertinggi. Makanya ini ada kurikulumnya, ayatnya ada, hadisnya ada, sampai kisah-kisah orang solehnya. Kalau di Sahih Al-Bukhari itu namanya ada manaqib, kisah-kisah orang soleh. Itu ada. Dan di antara mereka itu banyak yang sudah Allah berikan kemudahan-kemudahan saking ringannya, itu mau meninggalnya pun sudah siap-siap dulu. Dan banyak itu bukan fiktif. Ya, saya ulang, itu bukan fiktif, itu nyata. Nyata. Saya suka ungkap yang ini karena ini yang paling saya senang, ini paling favorit saya itu. Saya nggak sebut nama ya, nggak sebut nama, tapi ini terjadi di kita. Ada seorang ibu yang beliau mencari husnul khatimahnya di pengajian, Bu. Ini kisah nyata. Saking senangnya dengan pengajian, itu sampai-sampai ketika Allah uji terkena diabetes dan sampai lumpuh bagian tubuhnya, giginya sebagian sudah tanggal, tapi pendengarannya masih berfungsi dengan kuat. Kalau masih dengar ada pengajian, itu minta pada suaminya untuk digendong hadir di pengajian. Perhatikan bagaimana beliau mencari ridha Allah itu dengan pengajian. Hidupnya sederhana, kehidupan sederhana, nggak banyak viral mungkin di kalangan orang-orang, tapi kisahnya begitu luar biasa mendalam. Nah, satu kali anaknya merasa bahwa ibu ini butuh perhatian lebih karena biaya yang digunakan oleh ayahnya yang mengajar untuk membiayai anaknya kuliah itu beliau duga akan lebih bagus kalau digunakan optimal untuk pengobatan ibu. Maka anaknya di semester 5 kalau nggak salah memutuskan untuk cuti
Bahkan kalaupun harus berhenti dari kuliah supaya uangnya digunakan khusus untuk membiayai ibunya. Saya ingin katakan kalau ibunya itu baik, ayahnya baik, orang tuanya saleh, pasti Allah berikan percikan kesolehannya pada anak kita. Ya. Untuk berbalas, itu yang kisahnya Nabi Ibrahim itu. Ya, saya, Anda, kita ini para ayah ya, sesibuk apapun kalau kita masih bisa memberikan perhatian pada anak. Bercanda dengan mereka, gitu ya. Dilihat, dikuatkan mereka, itu pasti Allah tanamkan rasa pada anak, minimal untuk membahagiakan ayahnya. Makanya Nabi Ibrahim saat ditugaskan meninggikan bangunan Ka'bah, kan Ismail bawa batu tuh, walaupun masih belum balik. Itu coba, itu kan fikih bukan untuk jadi cerita, bukan, tapi untuk jadi pedoman yang bisa kita lakukan. Maka apa yang terjadi secara singkat saja, anaknya putus kuliah, pulang ke rumah, satu kali si ibu ini yang ingin saya sampaikan. Tiba kemudian dalam satu waktu bangun, yang tadi lumpuh itu tiba-tiba bangun. Jadi kan ya, beliau membuka lemarinya itu, lemari bajunya, tiba-tiba dandan ganti baju yang paling bagus, paling rapi, lalu keluar ruang tengah jalan dipanggil suami anaknya, syok suami anaknya itu. Ya, ayah sini, katanya, anak sini, duduk, masih syok duduk gitu. Ya, nggak nanya mama bisa begini, nggak nanya, duduk. Begitu duduk, suaminya dipegang tangannya itu. Nah, tolong bikinkan susu katanya. Anaknya langsung buatkan susu. Ya. Begitu sudah jadi, diminum oleh ibunya, bacakan Quran. Bacakan Quran oleh anaknya. Begitu dibacakan Al-Quran, ibunya dengar, senyum dengan suaminya, lihat, suami masih syok melihat, ibunya senyum. Begitu dibacakan terus, tangannya tiba kemudian kaku, dan sudah kembali menghadap Allah, dengan diberikan minuman susu pada anak yang telah diberikan ASI oleh ibundanya, dan dibacakan Al-Quran pada anak yang telah diajarkan huruf-huruf Quran oleh ibunya. Dan itu nggak dikenal dengan ustadzah, tidak, bukan seorang ustadzah, bukan orang biasa, tapi Allah berikan kenikmatan dalam hidupnya. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Dan pulangnya nggak punya beban, nggak punya tagihan, nggak punya hutang, nggak repot nanti bagaimana mewariskan rumah begini, mobil begini. Sah-sah saja punya rumah besar, karena ada nanti kisah yang lain, mewah, hebat, kendaraannya banyak, tapi ahli surga juga. Buru itu, Anda mau buru dengan apa? Ya, beliau tadi itu kan memburu dengan tenaganya ke majelis ilmu. Anda punya ilmu, buru dengan ilmu. Anda punya harta, siapkan harta untuk mengenal Allah. Anda punya kedudukan, pakai kedudukan itu supaya Allah ridha. Kan pada akhirnya meninggal juga. Ya, setiap orang itu pasti akan wafat, tapi tidak setiap orang diberikan kesempatan mempersiapkan cara wafatnya yang indah. Keluarkan kurikulum cara wafat yang indah. Ikuti itu. Allah kurang apa lagi? Ayatnya diberikan, malaikatnya dikenalkan, cara wafatnya dijelaskan, ayatnya terukur semua. Nabi menjelaskan, lalu perjalanan semua itu dibuktikan oleh kisah orang-orang yang menyiapkannya. Sekarang kisahnya sudah viral, hadir dari masa dulu sampai masa kini. Belum cukup membuat kita kemudian bisa mengenal itu dengan baik sehingga mengikutinya. Pilihannya apa lagi? Kan kematian itu sesuatu yang niscaya terjadi. Saya kalau bahas Palestina selesai kajian kita gitu kan. Tapi kan setiap waktu ditempatkan. Coba deh lihat di potongan-potongan video itu. Anak, mohon maaf ya, tangannya sudah kena nggak ada, diperban gini, bapaknya nangis, Pak nggak usah nangis, ini kan yang kita cari, yang kita cari, kita bangga dengan darah kita di hadapan Allah. Ya, biarkan mereka, ya, kami persembahkan darah kami untuk orang-orang yang belum pernah mengenal darahnya sendiri katanya. Dia kan bangga, karena kenal Allah, kenal Allah. Kita hidup sudah berapa lama, terus diberikan kenikmatan berapa banyak. Alhamdulillah, tapi gak kenal pada yang memberikannya. Ya akhti, ya ikhwan, ya Masya Allah, berapa lama Allah berikan kita kesempatan hidup. Berapa banyak harta yang Allah sudah berikan pada kita. Dikasih sepeda belum pernah dipakai ke masjid. Pakai motor belum pernah dibawa ke majelis ta'lim. Pakai mobil belum pernah dibawa pada ketaatan-ketaatan yang lebih. Ya, ada orang Allah sudah berikan limpahan harta banyak, haji aja masih belum sanggup. Belum kepanggil, udah dipanggil berapa kali. Cuman gak niat aja. Dengan tapi yang paling dahsyat ironinya adalah pengen wafatnya tenang, pengen masuk surga. Itu yang saya bingung tuh selalu tuh. Dan surganya tuh nggak tanggung, pengen Firdaus gitu, dan masih bisa tersenyum ya. Jadi ini yang
Pertama jadi catatan. Jadi nggak usah berpikir yang berlebihan. Mau ngolok-ngolok, mau ngapain, itu pilihan Anda, silahkan. Cuman pertanyaan satu dari Allah, kamu mau ngolok-ngolok, itu sikap kamu. Kamu merendahkan, itu sikap kamu. Cuman saya tanya satu aja, udah siap belum kalau mati nanti katanya? Itu aja. Itu aja. Kamu kan yakin kamu akan meninggal? Maaf ya, saya gunakan kata mati tadi, karena di Quran itu ada beberapa diksi untuk menekankan gitu. Mata ya mutu mautan, mati itu asalnya ini untuk menekankan mautnya. Kan kullu nafsin dha'iqatul maut, sifat maut datang itu disebut mata namanya, ya mutu mautan. Gitu. Ini kalau ini datang siap belum? Silahkan aja berbuat sesukamu, ya amal ma syi'ta fa innaka mayyit. Gitu kan? Pada akhirnya kembali. Ya, jadi bahasa ini ya singkat diturunkan firman Allah itu sederhana, cuma 2 kata aja. Bebas silahkan. Tapi kamu wafat ya. Itu aja. Nanti ada yang lebih dahsyat lagi, gimana kalau wafat kamu itu terjadi pada saat kamu mengolok-ngolok? Ya. Gimana wafat kamu terjadi pada saat kamu berbuat maksiat? Makanya sering ulama seringkali menjaga ketaatan mereka, bahkan dalam wudhunya. Wudhu itu dijaga karena ingin kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Ya, guru-guru saya selalu mengatakan, nah, kalau kamu ingin berbuat maksiat, pikirkan kamu akan wafat pada saat itu. Itu paling mudah untuk menjaga. Baik. Ya, kembali lagi gini, malaikat ditugaskan kan untuk membawa amalan-amalan tertentu yang ditugaskan oleh Allah untuk kita semua. Saya tanya, malaikat dihisab gak? Malaikat dihisab gak? Malaikat langsung diberi tugas dan sifatnya sifat takwa, nggak ada nafsunya. Karena itu nggak mengalami hisab. Ya, dari mana taunya? Quran surah ke-66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat cuma menerima amar, perintah. Ya, makanya malaikat namanya, jamak dari kata malak. Malak yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas saja. Kerjakan dan nggak ada potensi penyimpangan. Makanya nggak nyimpang, nggak nyambi malaikat itu. Kalau tugasnya wahyu aja. Ya, malaikat maut nih yang disebut, kita sering sebut dengan Israel itu, malaikat maut, tugasnya cuma nyabut aja. Nggak pernah nyimpang ke yang lain. Oh Jibril, saya sebel lihat Firaun, kamu aja yang cabut dah. Enggak. Dia nyabut ya dia aja, nggak ada. Dan itu tepat waktunya. La yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Jadi nggak ada ceritanya. Adi Hidayat, waktumu sudah tiba. Bentar, saya belum selesai ngajar. Ini depan aja dulu, jamaah dulu nih. Gak bisa. Ya. Antum duluan, saya belakangan, antum wafat. Dibalik, saya belakangan, antum duluan, antum juga yang wafat. Gak bisa. Nah, itu profesional malaikat itu. Tapi yang dihisab kita. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Nanti Allah sindir lagi. Ini yang aku beri tugas saja, ya, untuk mengatur urusan kalian dalam kehidupan, itu saking profesionalnya, ditugaskan ia, dilakukan dengan baik, dengan lengkap, dengan sempurna, dan dalam saat yang sama dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Teruskan, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was sabihati. Tuh, malaikat saja, perhatikan baik-baik, begitu cepat menunaikan tugas dan mudah. Jadi tugasnya itu dirasakan, dibuat nyaman, dibuat mudah, dibuat enak. Ini rumus dalam Quran. Kalau pengen menunaikan ibadah itu dengan baik, maka nikmati ibadah itu sehingga mudah dilakukan. Nikmati. Seperti malaikat menikmati tugasnya. Cabut, cabut. Lembut, lembut. Gharqa. Ya. Wahyu turun. Nikmati aja. Nikmati. Ya, wasabihati sabha. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kenyamanan, dekat dengan Allah, akses ibadahnya nyaman, nikmati ibadahnya. Salat tuh nikmati. Kalau nggak dinikmati, nanti mengentaskan kewajiban saja. Allahu Akbar, sudah adzan. Wudu, selesai. Allahu Akbar. Assalamualaikum, selesai. Udah. Gugurkan kewajiban tapi nggak nikmat. Sehingga hasil keberkahan dalam sholat itu tidak tampak dalam kehidupan. Innas sholata tanha 'anil fahsya. Tapi yang terjadi, yang sholat tetap fahsya dan mungkar. Apa artinya? Dia tidak menikmati sholatnya. Kalau dia menikmati apa yang Allah tugaskan kepadanya, Allah tugaskan sholat, kita sholat. Kata Allah puasa, kita puasa. Tidak ada yang paling indah kecuali saat menikmati ibadah. Demi Allah saya katakan ya,
teman-teman coba nikmati sholat dengan sekedar sholat, itu rasanya beda. Demi Allah saya katakan, rasanya beda. Coba sesekali tunaikan sholat dengan segenap kenikmatannya, nikmati saat sujud. Kata Nabi, fala tasjud, jangan engkau sujud ya dan bangkit lagi hatta tatma'inna sajida, sampai engkau menikmati sujudmu dengan tenang itu. Ya, falyarka, maka hendaklah engkau ruku. Ya, hatta tatma'inna raqi'a, sampai engkau menikmati rukukmu. Itu kalau sudah nikmat sholatnya, rasanya lain ke jiwa. Puasa itu kalau sudah nikmat, nggak peduli bukaannya apa kan? Ya kan? Mau teh manis, teh yang nggak manis, teh setengah manis, mau pakai jus, apapun itu, awal-awal kita masih pesen. Ayah mau apa bukaannya? Ya biasa aja mas. Apa biasa aja tuh apa? Ya supnya ayam, dan minumannya jus alpukat, ya buah naga yang dari Hong Kong. Hari pertama. Hari kedua turun pertengahan, ketika sudah nikmat nggak peduli mau bukaan apa, nggak peduli. Yang paling dahsyat tuh gini, di meja kumpul semua, tapi yang diminum cuma teh manis sama gorengan, itu ya. Tuh kan, makanan sunnahnya kan kurma, wajibnya gorengan, tuh kan? Saat puasa gitu kan. Tapi kalau sudah dinikmati kan kita bebas aja ya, nggak ada apapun, bisa minum air bening, air putih kan masih susu. Ya, jelas ya sampai sini? Baik, itu gambarannya. Jadi kalau kemudian kita bisa nikmati itu, lama-lama kita itu merasakan kenikmatan dalam ibadah, pengen berlomba terus melakukannya. Makanya orang yang menikmati Ramadan, dia jadi senang puasa sunnah setelah itu. Jadi senang dia. Bahkan yang dahsyat gini, mau akhir Ramadan sudah bertanya, ngitung kapan ya Allah Ramadan lagi. Gitu. Tapi kalau nggak nikmat, baru mau puasa udah dihitung kapan selesai ini. Nah, itu sudah ada itu, dan itu pasti terasa karena sifatnya begitu, pasti terasa. Makanya kalender kan gitu, dan hebatnya jadi iklan puasa 10 hari lagi gitu kan, ada ya 8 hari lagi terus diurutkan. Kan insan beriman kalau nyaman tuh pengen terus. Ketika ingin cepat dilakukan atas perintah Allah, itulah was-sabiqati sabqa. Nah, orang yang mengejar itu disebut sabiqun. Semua yang baiknya disebut dengan khair, jamaknya khairat, maka dikenal dengan sabiquna fil khairat. Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Itu buat kita, yang ini sifat malaikat, yang ini buat kita meneladaninya. Quran surah 2 ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Tuh. Kata Allah jangan kalah sama malaikat. Kita ini dihisab, amal kita tuh bukan cuma dilihat, dihisab. Malaikat saja yang nggak kena hisab cari perhatian Allah dengan beramal. Dan amalnya itu nggak bisa beragam. Malaikat tuh gini, kalau diciptakan untuk bertasbih, tasbih aja nggak bisa tahmid dia. Iya. Subhanallah, 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 walhamdulillah, nggak bisa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu aja. Yang tahmid aja, takbir aja. Malaikat begitu. Itu aja, jadi monoton. Di satu titik. Ya, satu titik kita bisa beragam, maka kita harusnya merasa bangga saat bisa pulang kepada Allah karena bisa bertasbih, bertahmid, bertakbir, sholat, adzan bisa, imam bisa, makmum bisa, ya kan? Betapa indah antum masuk masjid, buka sendiri, sholat sendiri, adzan sendiri, qomat sendiri, ya? Bisa semuanya. Apa jadi imam sendiri, makmum kan malaikat, ya kan? Nggak ada ruginya Pak, kalau belum ada yang jamaah nggak ada ruginya antum sholat. Tak lama-lama apa dari mana, alhamdulillah dari masjid, makmumnya malaikat semua tadi. Kok bisa? Habis saya tungguin bapak nggak ada tadi. Alhamdulillah. Jelas ya? Nah jadi wasabiqati sabqa. Tapi catat kalimat ini. Walikulli wijha. Setiap orang tuh punya orientasi amal. Jadi jangan paksa semua orang untuk mengikuti amalan yang sama. Jangan paksa. Mungkin ada gini, bahasa bebasnya gini, cari amalan yang kita andalkan untuk pulang. Mana yang paling dinikmati? Ada yang menikmati puasa, silahkan. Mungkin belum konsisten tahajud. Puasa aja, itu aja yang terus sampai kita merasakan kenikmatan puasa. Ya. Ada yang tahajud, coba. Tapi mulai dengan yang sederhana dulu. Jangan langsung yang tinggi, 11, 23, jangan. 2 dulu, witir 1.
Puasa pun Senin dulu, Kamis jangan dulu, sampai merasakan kenikmatan Senin dan ingin nambah, baru tambah Kamis. Kalau dipaksa terlampau banyak, Senin iya, Kamis iya, Ayyamul Bid iya, lama-lama nanti setan masuknya cepat, capek. Kalau sudah diberikan virus capek, semua nggak dikerjakan, nggak ada Senin, nggak ada Kamis. Ya. Kok nggak puasa lagi, kan cuman sunnah. Udah kan? Pelan-pelan sampai merasakan kenikmatannya baru puasa Daud. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Selasa tidak. Nikmati puasa. Cuman tetap sholatnya, tetap sholat yang diajarkan Nabi. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat duhur tidak. Asar sholat maghrib, nah itu tidak ada. Jelas? Jadi sampai sini kalau sudah semua selesai baru ditutup. Fal mudabbirati amra, dan semua malaikat yang menunaikan tugas profesional dan saat yang bersamaan masih mengoptimalkan ibadahnya kepada Allah. Malaikat ibadah dalam saat yang bersamaan, dan begitu dinikmati ibadah mereka, begitu ringan pekerjaan mereka. Dalam saat yang bersamaan, hei manusia, mereka pun aku tugaskan untuk memberikan kemudahan dalam urusanmu. Mengatur urusan itu memudahkan. Fal mudabbirati amra. Yang minta hujan, Allah tugaskan malaikat turunkan hujan. Makanya diturunkan babnya, ada istisqa namanya. Ya kemarau-kemarau ini nggak usah nyewa jasa dukun. Kita punya babnya. Kita punya babnya. Dukun juga nyewa jasa jin. Iya kan? Nyewa jasa jin. Jin juga untung-untungan. Dia nyuri-nyuri nih, malaikat kapan turunin nih, malaikat kapan turunin gitu. Semuanya bohong, kita dikasih shortcut, jalan pintas langsung. Ya kan? Kenapa ketika diberikan jalan pintas nggak diikutin? Nah, ini yang aneh-aneh malah disewa kan? Nah, itu pasti konslet tuh. Potong videonya tuh. Nah kan? Ya, para dukun tobat-tobat ya, tobat. Oh, saya Anda sama meninggal tuh. Ya, tobat karena sayang. Boleh potong itu nanti. Ya. Karena sayang. Saya bazar aja saya sayang. Kemarin saya live datang bazar banyak. Saya sapa, selamat datang para bazar. Ya. Alhamdulillah Allah tugaskan Anda melalui channel saya, bukan pada yang lain. Kalau sudah Anda masuk ke channel saya dan saya sudah berikan jalan, belum juga merubah Anda, dengan cara apa lagi saya mesti memberikan perhatian pada Anda? Akhirnya berkurang tuh. Jadi pindah. Yang hebat tuh dari yang tadinya gambarnya macam-macam, emoji jadi semangka tuh. Gitu. Insyaallah. Karena bahas tentang Palestina kemarin. Itu gambarannya. Silahkan sesibuk apapun. Amra fal mudabbirati amra. Anda yang bekerja, yang belajar, yang mengajar, yang bertani, silahkan sesibuk-sibuknya. Tapi jadikan kesibukan itu sebagai ibadah. Itu maksudnya. Seperti malaikat mencontohkannya. Dan pada akhirnya kita bertemu dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi jembatan kita berpisah dengan dunia ini. Ya, apapun kesibukan kita pada saatnya akan ditinggalkan. Pada akhirnya tiba puncaknya. Kalau bukan kita meninggalkan dunia ini, dunialah yang meninggalkan kita dan berakhir semua masanya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Nih, lihat sini. Ya, kita ada waktu sebentar lagi. Ini apa? Pas bunga ya. Anggap ini bangunan. Jelas? Yauma tarjufur rajifah. Biasanya kalau satu kata disebutkan iza zulzilatil ard. Cukup. Shh. Nah. Tenang ya, jangan cepat merespon sesuatu. Sampai ard, iza zulzilatil ard. Sampai situ. Itu artinya goncangan yang dari bawah itu runtuh, yang dari atas runtuh ke bawah. Goncang, gempa dari atas runtuh ke bawah. Sudah. Kalau disebutkan dua kali sebagai takkid, apakah bentuknya kata kerja, fi'il? Ya, misal di luar Al-Qur'an, iza zulzilatil ardu zulzilat. Atau disebutkan dengan kata benda, sifat dahsyatnya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zilzal itu nanti sifat karakter kata benda yang menunjukkan kedahsyatan dari proses zulzilat. Kalau cuma zulzilat, yang atas itu hancur ke bawah. Tapi ketika disebutkan sempurna zilzalaha, yang bawah semua naik ke atas, boom, tercabut semua.
Ya, perhatikan sama persis nafasnya. Yauma tarjufur rajifah. 2 kali disebutkan. Ya, kata kerja, fi'ilnya dengan fa'ilnya langsung. Ini menunjukkan apa? Bukan sekedar goncangan itu menggoncang jadi gempa meruntuhkan yang atas ke bawah, tapi semua yang di bawah tercabut ke atas naik semua. Sudah? Tatba'uhar radifah. Maka diikuti nanti dengan goncangan yang kedua. Jadi yang pertama wafat semua lalu dihidupkan. Jadi yang pertama saja ketika Allah menyampaikan yauma tarjufur rajifah, itu artinya semua habis, nggak ada yang tersisa. Karena kan berpijaknya di bumi, buminya dihancurkan naik ke atas semua, gunung dicabut semua. Kal ihdil mangfush, semua dicabut, gunung dicabut, semua ke atas naik semua, terbangan dan hancur, tabrakan semua, habis. Ya, insya Allah orang beriman tidak akan mengalami itu. Nanti satu waktu kita belajar tentang kajian-kajian penutup akhir zaman. Kalau akhir zaman masih sekarang kajian. Penutup akhir zaman kan 5 fase itu. Ada bagian 5 fasenya. Ya, nanti pada titik tertentu ini semua yang beriman wafat semua, yang soleh-soleh wafat. Ya, tinggal yang salah-salah terakhir. Betul, yang salah-salah. Ya, orang beriman gak akan mengalami tragedi-tragedi yang dahsyat itu. Selesai. Hanya sampai titik akhir saja. Ya, saya jangan buka dulu lah sekarang kan supaya masih bisa sholat, kerja dulu gitu kan semua. Jangan sampai ntar semua berhenti kerja kan buat zikir aja gitu. Tidak. Ya, ini praktekkan ayatnya dulu. Kerja sambil zikir, kerja sambil ingat Allah. Lihat, yauma tarjufur, ada masanya gempa-gempa yang biasa kita rasakan itu hanya menggoyang dan meruntuhkan yang atas ke bawah, lalu diberikan pemanasan oleh malaikat, angin datang tiup, terbangkan. Ya, kemarin ada beberapa di beberapa daerah kan kelihatan. Yang paling gampang tuh kayak di Amerika kan angin tornado kan, diberi nama macam-macam, tapi kan itu dilihat kan terbang, putar, hancur. Saya tuh kadang-kadang suka bertanya dalam hati, ini manusia sadar nggak ya? Kan ini tuh pengingat dari Allah gitu. Ya, yang saya pengen tanya tuh yang mengaku beriman, nih imannya pada kemana gitu? Cuma ngelihat, gede banget yang ini, iya nih, oh masya Allah gede banget, gede banget, cuman kemana imannya ya? Saya nggak benar berarti ngajarnya ini gitu. Karena orang beriman tuh ketika melihat itu dia langsung ingat Rabbnya, sujud dia jatuh, harus sujud dia jatuh, takut ya Allah. Kan ditampakkan, nggak ada semua kejadian kecuali itu miniatur kehidupan kita sebelum berjumpa dengan Allah. Nggak ada. Harusnya sadar gitu. Ya begitu ada gempa tuh makanya kalimat pertamanya kan Allahu Akbar. Kau yang paling agung ya Allah, kau yang paling agung ya Allah. Sama. Ada gempa sekarang keluar sibuk cara evakuasi gempa, bagus, ini meeting poinnya, lakukan begini, lindungi oleh diri Anda, masuk ke dalam meja dan sebagainya. Nggak apa-apa itu standar, bagus, nggak apa-apa. Tapi maksud saya ingat Allah enggak? Ya, ingat Allah enggak? Ingat nggak ketika itu ditampakkan? Itu kan baru satu, bahasanya begini, iza zulzilatil ardu, sampai situ dulu. Nih saya baru kasih yang begini nih, kamu aja udah begitu. Saya udah kasih begini, kamu aja udah begitu. Kamu maunya apa selama ini? Begini, begitu, gitu kan? Aku kasih begini, kamu begitu. Maka ingat juga, sampai dikasih gempa belum ingat sama Allah juga. Itu baru gempa yang biasa. Ini baru dikasih gelap biasa tuh. Udah takut. Gimana kalau semuanya gelap? Ya, dan kita tanpa sadar, fitrah kita itu begitu. Jadi orang tuh kalau sudah dikasih gempa yang dahsyat, baru gempa yang hancur atas ke bawah aja, udah nggak peduli dengan siapa-siapa. Nggak peduli. Demi Allah saya katakan, yang kecil aja udah nggak peduli, rumah tuh nggak peduli, keluar, harta berapa banyak keluar. Saya masih ingat kasus-kasus itu tuh, ya dikasih gempa tuh langsung keluar lari. Dia nggak sadar dengan gedung yang telah dia bangun tinggi, rumah yang mewah, dia tinggalkan begitu aja. Lantas kenapa selama ini berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan tuh sampai maksiat, cuman untuk mencari sesuatu yang Anda tinggalkan saat dikasih goyangan sedikit. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Tentu itu akan bermanfaat ketika kita lekatkan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, enak nikmati kehidupan. Ada gempa, nggak ada gempa, hati kita tenang. Ya, hati kita tenang. Allah tuh mudah, Anda tinggal di tembok yang luas, kasih gempanya dalam dirinya. Kasih masalah, kasih persoalan, sehingga nggak menikmati itu, kemewahan hidup, harta berlimpah, kasih kegelisahan, itu ada, ayatnya ada. Diingatkan oleh Allah dari yang kecil sampai yang besar. Nah, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah qulubun yawma idzin absaruha
baru sadar. Nah, maka saat dikembalikan kepada olok-olok tadi, udah, kamu ingat aja nanti meninggal bagaimana. Itu kan? Kamu kan akan meninggal, nggak usah saling mengolok lah. Yang fair tuh begini, saya tidak mengolok-olok Anda nggak usah mengolok-olok saya. Kerjakan masing-masing aja. Anda punya pendapat, saya punya bimbingan dari wahyu, sudah. Yang penting pikirkan kalau meninggal nanti bagaimana. Fair sekali kata Quran tuh. Yuk. Terus gimana emang prosesnya? Diturunkan kata Allah jawabannya. Kamu kan biasa merasakan gempa, besok-besok kalau terjadi, yang kamu tantang kiamat itu, semua yang dari bawah naik ke atas. Nanti kalau sudah meninggal baru sadar. Ketakutan, kekhawatiran, sampai menyimpulkan faidahum bisahirah. Ya Allah, kalau gini caranya jadi tanah aja yang nggak dihisab. Jadi tanah aja yang nggak dihisab. Gitu. Jangan sampai terjadi, karena penyesalan itu selalu di akhir. Allah turunkan kurikulum supaya nggak menyesal di akhir. Kalau diturunkan sampai nggak sadar juga, dengan cara apa lagi Allah menyadarkan? Mana buktinya? Kan selalu begitu kan? Ya, manusia kan selalu begitu. Buktinya mana kalau itu terjadi? Maka ditunjukkanlah oleh Allah kisah Firaun. Inilah yang kedua, kisah Firaun. Hal ataka hadithu? Kok ghasyiyah? Kemana ayatnya? Waduh, sakaratul maut nih. Aduh, ini tandanya kita berada di ujung kajian nih. Ya Allah, An-Nazi'at pindah ke Al-Ghasyiyah. Saya mau pindah ke kisah Musa, hatta ke hadits Musa, Ghasyiyah. Waalaikum. Barulah kemudian pindah ke kisahnya Musa dengan Firaun. Nah ini pembukanya, kenapa dikisahkan ini dulu, ketika aja buktinya mana, dikasihlah kemudian Firaun. Terus sampai ke ujungnya jadi pilihan, kalau sudah diberikan role model ini seperti apa jalannya. Nah seperti apa gambaran kisah Firaun ini, dan saya akan mengungkap sesuatu yang lebih dahsyat dari yang biasa dikaji. Apa itu? Ternyata ketika Firaun itu melakukan berbagai trik, upaya untuk menangkal dakwahnya Nabi Musa alaihissalam dengan propaganda, dengan persekusi, dengan eksekusi, dengan macam-macam segala kedahsyatannya, ternyata ada sebagian umat Nabi Musa itu yang ikut dengan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari Firaun, itu belajar dari cara-cara Firaun. Dan itu menyambungkan genealogi. Cara itulah yang dipakai sampai dengan kini keturunan dari orang-orang yang belajar itu. Nah, siapakah mereka? Seperti apa mereka mempelajarinya? Dan bagaimana caranya? Sehingga kita bisa lihat sekarang kok lihat media rasa-rasanya susah bedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya kan? Itu materi kita bulan depan insya Allah. Ya. Bulan depan ya. Karena sudah ada sakaratul maut nih. Baik, insya Allah besok kita ada kajian khusus di Al-Azhar yang Jaka Permai di Bekasi. Bu, saya aja dari Bekasi ke sini dan saya tidak merasa berat untuk datang. Kenapa ketika saya ngundang ibu ke tempat saya di sana? Ya udah, besok nanti Pak Surya kalau telepon saya lagi, itu ya. Besok ba'da subuh insyaallah. Bahasannya biasanya kan adabul alim wal muta'allim. Besok saya akan bahas tentang bahasan khusus tentang genealogi Yahudi, berita-berita akhir zaman, yang nanti dari situ Anda baru paham kenapa yang terjadi di Palestina itu sekarang demikian adanya. Itu khusus kajiannya insyaallah di Masjid Al-Azhar yang di Jaka Permai ya. Habis subuh, bukan habis tahajud ya. Habis subuh insyaallah sampai pagi. Baik, sebentar. Paham insyaallah? Paham. Di pertemuan berikutnya untuk di Tanah Kusir kita sudah bahas 14 ayat, jadi mohon dihafalkan ayatnya selama sebulan, nggak usah protes. 14 ayat itu, lalu kita pertemuan berikutnya akan masuk ke fase yang kedua, yaitu fase apa? Ya, setelah faidahum bisahirah, kemudian kita akan masuk fase sampai idza ja'atit tammatul kubra. Apa kaitan sahirah dengan tammah? Itu persiapan kita untuk pulangnya. Kita akan pelajari di pertemuan yang kedua. Teman-teman, saya sampaikan berita baik. Seperti saya pernah sampaikan,
Dan sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu karena kemarin berdasarkan keterangan dari arsitek ada persiapan-persiapan, ternyata di lapangan butuh penyesuaian. Tapi setelah dicek keseluruhan, insya Allah di bulan ini bisa selesai. Saya berikan berita bahagia, insya Allah akhir bulan ini. Nanti mungkin kajian yang selanjutnya saya bawa juga gambaran tentang pesantren. Ya, pesantren insya Allah selesai tahap pertama. Jadi sudah ada guest house, sudah ada masjid, sudah ada asrama, sudah ada kelas. Insya Allah kalau bulan ini tuntas selesai, mungkin di awal bulan depan sudah akan mulai ada undangan-undangan untuk bisa belajar di sana. Karena saya menginginkan jamaah dulu yang menikmati hasil wakafnya sebelum dikelola untuk pesantren. Insya Allah semua difasilitaskan dengan cukup baik dan yang terbaik, dan semua insya Allah dari tanah sampai bangunan jadi wakaf semua. Saya juga kemarin sudah minta kepala BPN di Bekasi untuk mewakafkan gedung Kiai semua, aset semua, jadi supaya pulang saya pun meninggalnya enak dan tidak ada rebutan dengan aset. Semua kita kirimkan murid belajar keluar. Masih dibuka kesempatan sampai pertengahan bulan ini ya, untuk ke Timur Tengah, kalau mau daftar boleh. Nah, untuk meneruskan lagi, nanti kan saya meninggal, yang meneruskan siapa? Pesantrennya, ya kan? Kemudian Kiai dan sebagainya. Ini kamera juga wakaf, sudah kita wakafkan semua. Saya cuma numpang aja untuk mengisi sementara waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, tunggu aja waktunya. Mungkin sekitar tanggal 18-an. Kita juga ada acara besar. Mudah-mudahan nanti bisa teman-teman terhubung di situ. Dan saya kabarkan setelah fix semua. Ya, kalau belum fix tidak kita informasikan. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah ridhai kita, memberikan kesehatan dan manfaat untuk kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di majlis ilmu ini, maka mohon jangan biarkan ia pulang sebelum Kau gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, jika ada di antara kami yang Engkau uji dengan kesulitan finansial, terjebak utang piutang, maka mohon dengan ikhlasnya ia datang hari ini untuk belajar. Ya Allah, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Allahumma wala asiran illa yassartah, ya Allah Engkau Maha mengetahui satu di antara kami mungkin sedang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, maka dengan keikhlasannya ia belajar. Ya Allah, ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, dan bila ada di antara kami atau keluarga kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khasatan li ikhwatina fi Filistin. Allahumma ansurhum ya arhamar rahimin. Zid quwwatal mujahidina fi Filistin. Wasbil ahlahum waj'al mautahum syuhada wa ahyahum mujahidina fi sabilika ya rabbal alamin. Ya Allah, hari ini kami hanya mampu untuk berdoa dan memohon kepadamu. Mohon ya Allah anugerahkan pertolongan yang terbaik kepada saudara-saudari kami di Palestina. Ya Allah, berikan kekuatan lebih kepada para pejuang di Palestina. Jadikan ya Allah, jadikan hamba-hambamu yang wafat menjadi syuhada, hamba-hambamu yang hidup ya Allah sebagai mujahid di jalanmu ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khaffif hisabana yawmal qiyamati an dha'fina fi nusratihim wa nusratil aqsa. Ya Allah, ringankan hisab kami di hari kiamat. Ampuni dosa kami ya Allah, yang belum mampu berbuat apa-apa yang terbaik untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ya Allah, jadikan bagian dari doa kami, ibadah kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Permohonan terbaik kami untuk kami panjatkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kebaikan di dunia ini yang mampu kami capai, dan kemuliaan di akhirat yang mampu kami dapatkan. Dan kami mohon jaga diri kami ya Allah selama hidup agar tidak terjebak pada segala yang tidak Engkau sukai dan terancam dengan neraka-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.